Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci baik perjanjian lama maupun baru menceritakan banyak kisah mujizat, mulai dari mujizat besar seperti bangsa Israel menyeberangi Laut Merah dan Yesus membangkitkan Lazarus, sampai dengan mujizat sehari-hari, antara lain Elisa menyembuhkan Naaman panglima Raja Aram dari kusta, dan Yesus menyembuhkan mertua Petrus dari demam. Mujizat ini juga terjadi melalui karya para rasul yang menyembuhkan pengemis lumpuh dan membangkitkan Tabita atau Dorcas. Banyak orang bertanya, apakah mujizat seperti dikisahkan dalam kitab suci masih juga terjadi sampai sekarang? Bukankah kitab Ibrani 13:8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya? Betul, Kristus tetap sama. Ia hidup dan tetap berkarya di antara kita. Mujizatnya tidak pernah berhenti hingga saat ini. Justru kemajuan teknologi makin modern, keunggulan intelektual makin pintar, dan keberhasilan ekonomi makin kaya sering menutupi mata kita untuk melihat mujizat Tuhan, seakan semua keajaiban yang terjadi dan dialami adalah hasil kerja manusia. Ada satu ilustrasi kecil. Seorang nenek bepergian naik pesawat, di sebelahnya seorang pemuda berlente, berdasi, tampak berhasil secara intelektual, secara ekonomi. Lalu waktu giliran pramugari menawarkan makanan, ada dua pilihan, ayam dan ikan. Pada hari itu masa prapaskah. Ibu oma itu memilih ikan, pemuda itu ikan, di sebelahnya juga ikan. Di belakangnya ada anak juga yang merengek meminta ikan. Ikan habis, maaf, ikan habis. Akhirnya oma ini mengatakan kepada pramugari, Mbak, ini saya tidak jadi makan. Ikan diberikan dan lalu diberikan kepada anak itu, dan anak itu berhenti menangis. Pemuda itu melihat kepada nenek itu. Lalu nenek itu bertanya, kenapa? Lalu pemuda itu bilang, oh, Oma tidak lapar. Bukankah lapar juga? Ya lapar, tapi orang harus berkorban diri, ya, harus memberikan kepada orang lain. Untuk apa berkorban diri? Ya, saya berharap tadi kamu yang memberikan kepada dia, tapi kamu diam saja, orang muda. Lalu karena tidak mau berdebat panjang, nenek itu mengambil tasnya, dan rupanya yang dibuka adalah kitab suci. Rupanya orang itu sebelah juga percaya kepada Kristus. Dia berkata, apa itu kitab suci? Atau setidak-tidaknya tahu. Dia bilang, ya baca kitab suci, firman Tuhan. Untuk apa baca firman Tuhan? Banyak bohongnya dan banyak hal yang tidak logis. Coba itu, ada Nabi Yunus. Siapa itu? Nabi yang 3 hari dimakan ikan, itu Nabi Yunus. Ya betul, masa 3 hari di dalam perut ikan hidup, dan setelah itu dilemparkan dan bisa hidup lagi? Tidak mungkin, tidak logis. Coba lihat, apakah dia juga masuk surga yang setia pada Tuhan? Oma itu berkata, baik, nanti kalau saya masuk surga, saya akan tanyakan pada dia. Lah, bagaimana kalau di neraka? Ya saudara yang tanyakan kalau dia ada di neraka. Saudara-saudari yang terkasih, Nikodemus adalah orang Farisi, pemimpin orang Yahudi. Ia adalah orang yang terhormat, kedudukan sosialnya tinggi, dan keunggulan intelektualnya tak diragukan. Ia datang kepada Yesus pada malam hari sebagai simbol, sekalipun orang terhormat secara manusiawi, tetapi mengalami kegelapan rohani. Maka ia datang kepada Yesus untuk mendapatkan pencerahan hingga menemukan jawaban saat pulang pada pagi hari, sebagai simbol penerangan spiritual.
Ia terbuka pada Yesus yang diyakininya sebagai pribadi yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus yakin bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus terjadi karena Allah menyertainya. Nikodemus adalah contoh orang yang berhasil secara manusiawi, mengalami kemakmuran material, mengalami keunggulan intelektual, tetapi tetap haus kesejahteraan rohani yang mengantarnya pada keselamatan surga. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kemajuan teknologi, ilmu dan teknologi, serta kemakmuran materi tidak menjauhkan kita dari Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat berbagai mujizat lewat kemajuan dan kemakmuran yang boleh kita nikmati. Mungkin caranya tidak seperti yang kita pikirkan. Bukankah berbagai kemajuan itu adalah mujizat, tanda kehadiran Allah yang menyertai manusia? Tetapi mengapa manusia kadang tak mengakuinya sebagai sesuatu yang berasal dari Allah? Ketidakberdayaan mencegah virus corona saat ini mengajak kita untuk berefleksi. Ternyata kita lemah dan rapuh. Hidup manusia bisa melayang seketika. Kita butuh Allah yang memiliki kehidupan. Kita butuh mujizatnya. Kita perlu mengakui kemahakuasaannya. Tuhan, buatlah kami percaya akan mujizat-Mu setiap hari. Saya masih hidup, itulah mujizat. Buatlah kami melihat dan mengalami mujizat itu.